Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku pemrograman web bab ke-14. Jadi sebelumnya saya tidak bisa on kamera karena ada satu hal yang membuat saya tidak bisa on kamera. Bab 14 yaitu DevOps, CI dan CD and containerization, SDLC dan modern DevOps, meruntuhkan tembok pemisah. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak seringkali terjebak dalam model air terjun waterfall yang kaku. Tim pengembang dev akan bekerja selama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintasi tembok ke tim operasional yaitu Ops untuk dideploy ke server. Masalahnya, tim Ops tidak tahu menahu soal kode tersebut dan tim Dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, Dev akan menyalahkan server Ops yang salah setting, dan Ops akan menyalahkan kode Dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jembatan kerja atau sekadar alat. Ia adalah pola pikir bahwa kamu yang membangunnya, kamu yang menjalankannya. You build it, you run it. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomisasi. Tujuannya adalah memperpendek siklus hidup pengembangan sistem SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru, real cycle, bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia, seperti menyalin file via FTP atau mengkonfigurasi database manual, telah digantikan oleh script otomatis. Infrastruktur bukan lagi media fisik yang harus dipasang dengan obeng, melainkan infrastruktur as code IAC. Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, dan firewall dalam file teks seperti Terraform atau YAML yang bisa direview dan di version control sama seperti kode aplikasi biasa. Salah satu pergerakan terbesar dalam SDLC modern adalah konsep Shift Left Security, DevSecOps. Dulu pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi, menunda rilis berbulan-bulan. Dalam DevOps, keamanan dipikirkan dan diuji. Di sebelah kiri garis waktu alias sedini mungkin, developer menggunakan alat pemindai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang tertanam atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis kode. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di menara gading. Penting untuk dipahami bahwa DevOps juga menuntut perubahan dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monotik raksasa yang membutuhkan waktu 30 menit untuk booting sangat sulit untuk diintegrasi ke dalam alur DevOps yang cepat. Inilah yang mendorong adopsi arsitektur microservice dan cloud native, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Jika satu fitur error, hanya layanan itulah yang perlu diperbaiki dan dideploy ulang. Tidak perlu merestart seluruh sistem. Ini memberikan ketangkasan agility yang luar biasa bagi bisnis untuk merespon pasar. Sebagai calon arsitek web, mengadaptasi pola pikir DevOps berarti kamu tidak boleh belajar setelah kode berjalan di laptop saya. Kamu harus peduli bagaimana kodemu berperilaku di dunia nyata yang keras. Kamu harus memikirkan bagaimana cara memonitor aplikasimu, bagaimana cara memulihkannya jika crash, dan bagaimana cara menskalakannya jika viral. DevOps adalah jembatan yang mengubah seorang coder menjadi engineer yang bertanggung jawab penuh atas ciptaan dari
lahir hingga pensiun. 2. Containerization atau Dr. I'm work on my machine is dead. Kalimat tapi di laptop saya jalan kok adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan environment. Laptop developer menggunakan macOS dengan Node.js versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan sekecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Dr. Kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dependensinya, library, konfigurasi sistem hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara memuat tong, karung, mobil, dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki. Kapal server tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker. Server Linux, Windows, atau Mac bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptopmu, ia dijamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Jantung dari Docker adalah file bernama Dockerfile. Ini adalah resep tertulis langkah demi langkah membangun image aplikasi. Isinya biasanya seperti mulai dari OS Linux, Alpine yang ringan, install Python, copy semua file kodingan saya ke folder atau apps. Lalu jalankan perintah Python main.js. Sifat Dockerfile yang deklaratif dan transparan. Ini sangat memudahkan onboarding anggota tim baru. Developer baru tidak perlu menghabiskan 3 hari untuk menginstal database dan setting environment variabel manual. Mereka cukup menjalankan satu perintah Docker compose up dan seluruh lingkungan kerja aplikasi database dan change akan menyala dalam hitungan menit. Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine atau VM tradisional. VM bekerja dengan cara mengemulasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan sistem operasi tamu Quest OS penuh di atas OS tuan rumah yang memakan banyak RAM dan CPU. Sebaliknya, kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dengan tuan rumahnya, namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer sangat ringan, ukuran hanya puluhan MB versus gigabyte untuk VM, dan bisa menyala dalam hitungan detik. Kamu bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop standar tanpa membuat lemot, sesuatu yang mustahil dilakukan dengan VM. Di era cloud saat ini, kontainer telah menjadi mata uang standar deployment. Platform orkestrasi seperti Kubernetes K8s digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di ratusan server sekaligus. Kubernetes bertindak sebagai polisi lalu lintas yang otomatis menyalakan kontainer baru jika trafik naik, memastikan yang tidak perlu dan mengganti kontainer yang rusak self-healing. Meskipun Kubernetes mungkin terlalu kompleks untuk pemula, memahami dasar Docker adalah kompetensi wajib. Tanpa Docker, kamu akan terjebak dalam neraka konfigurasi manual yang memperlambat inovasi. 3. CI dan CD Philippines Pabrik Kode Otomatis.
Jika dokter adalah wadahnya, maka CD atau ID adalah ban berjalan, conveyor belt, di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke pengguna. CICD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau Deployment. Bagian pertama CI, Continuous Integration, adalah praktik di mana developer secara rutin beberapa kali sehari menggabungkan merge kode mereka ke repository utama. Setiap kali kode didorong atau push ke Git, server CI otomatis bangun dan menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya kode, linting, unit test, hingga integration test. Jika ada satu tes saja yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin saat kode masih segar di ingatan developer. Bagian kedua CD memiliki dua makna. Continuous Delivery berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi dokter image dan siap dirilis ke produksi kapan saja, tapi tombol rilisnya masih ditekan manual oleh manusia. Continuous Deployment adalah tahap yang paling ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika kode lulus tes, ia otomatis langsung dideploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan Continuous Deployment, memungkinkan mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode selesai ditulis. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab CI, atau Jenkins. Alat-alat ini didefinisikan menggunakan file configuration, biasanya YAML, yang menjelaskan langkah-langkah pipeline. Contoh alurnya: langkah 1, install Node.js. Langkah 2, jalankan npm install. Langkah 3, jalankan npm test. Langkah 4, jika sukses, build dokter image. Langkah 5, push image ke registry. Langkah 6, SSH ke server produksi dan update kontainer. Pipeline ini bertindak sebagai penjaga gawang kualitas, quality gate. Tidak ada kode sampah yang bisa lolos ke produksi karena robot CI dan CD tidak punya rasa kasihan dan tidak bisa disuap. Penerapan CI atau CD mengubah budaya kerja secara drastis. Developer tidak lagi takut melakukan perubahan besar refactoring karena mereka punya jaringan pengaman berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka merusak fitur lama. Regression. Hal ini juga mengurangi stres saat hari rilis. Dulu, deploy day adalah hari yang menakutkan, di mana semua orang begadang dan berdoa server tidak meledak. Dengan CI atau CD, deploy menjadi kejadian rutin yang membosankan dan terjadi berkali-kali sehari. Jika ada error, sistem biasanya juga dilengkapi fitur rollback otomatis untuk kembali ke versi stabil sebelumnya dalam hitungan detik. Namun, CI atau CD yang efektif membutuhkan disiplin dalam penulisan tes. Pipeline secanggih apapun tidak akan berguna jika tes dijalankannya kosong atau asal-asalan. Filosofi Test Driven Deployment (TDD) sangat membantu di sini. Selain itu, kecepatan pipeline juga krusial. Jika developer harus menunggu 1 jam untuk mengetahui hasil tes, mereka akan kehilangan fokus. Pipeline harus otomisasi, misalnya dengan menjalankan tes secara paralel atau menggunakan caching, agar bisa memberikan umpan balik dalam waktu di bawah 10 menit. CI atau CD adalah investasi infrastruktur yang membayar dividen berupa kecepatan dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada serverless dan microservice. Memecah batu monolit. Arsitektur tradisional biasanya membentuk monolit di seluruh logika aplikasi. User out, produk katalog, payment reporting digabung dalam satu proyek kode raksasa dan dijalankan sebagai satu proses server. Monolitik itu sederhana. Di awal,
tapi menjadi mimpi buruk saat skala membesar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur payment juga. Selain itu, untuk menskalakan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang boros sumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice, layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain lewat API, HTTP atau gRPC. Dengan microservice, kita bisa menskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menambah server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, bagus untuk data, sementara tim core bisa dipakai Go atau cepat. Namun microservice membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu server besar. Masalah seperti network latensi, data konsistensi, dan distribute tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas ekstrim. Evolusi lebih lanjut dari pemecahan ini adalah serverless computing, contohnya AWS, Lambda Virtual Function. Serverless bukan berarti tidak ada server, tapi servernya dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mencegah fungsi kode, function handler, dan cloud akan otomatis menjalankannya saat ada request. Keunggulan utamanya adalah scaling to zero. Jika tidak ada yang mengakses aplikasimu, kamu tidak bayar sepeser pun. Biaya dihitung per milidetik eksekusi kode. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang jarang terjadi, event driven, seperti memproses gambar upload, mengirim email notifikasi, atau cron job. Namun, serverless memiliki kelemahan yang disebut cold start karena fungsi serverless tidur saat tidak dipakai. Ketika ada request masuk pertama kali, cloud butuh waktu beberapa detik untuk membangunkan. Kontainer di balik layar ini menyebabkan latensi awal yang tinggi. Selain itu, arsitektur serverless bersifat stateless, yang berarti kita tidak bisa menyimpan koneksi database jangka panjang. Memaksa kita menggunakan solusi seperti connection polling extreme. Debugging aplikasi serverless juga lebih sulit karena kita tidak bisa semudah itu menjalankan di lokal mirip seperti di cloud. Pilihan antara monolitik, microservice, dan serverless bukanlah hitam putih. Arsitektur modern sering kali bersifat hibrida startup. Bijak biasanya mulai dengan modular monolith. Kode terstruktur rapi tapi dideploy satu unit agar cepat bergerak. Saat transaksi mulai tinggi, mereka memecah bagian yang paling boros sumber daya menjadi microservice atau fungsi serverless. Misalnya, aplikasi utamanya tetap monolitik di kontainer Docker, tapi fitur resize image dan generate PDF dipindah ke AWS Lambda agar tidak membebani server utama. Arsitek yang baik tahu kapan harus memecah, kapan harus menyatu. Kelima, ada monitoring dan observasi atau jangan terbang buta. Setelah aplikasi dirilis ke alam liar, pengerjaan belum selesai, justru baru dimulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis atau apakah mesinmu mulai berasap, sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability keteramatan adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. 3 pilar utama observability adalah logs, metrics, dan tracers. Logs atau catatan adalah jejak digital diskrit dari setiap kejadian, misalnya user A login pada jam 10 atau error database timeout. Di lingkungan terdistribusi, log tidak boleh hanya disimpan di file teks di masing-masing server,
karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem containerized logging seperti ELK, stack, atau Loki yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard pusat yang bisa dicari. Jangan lupa untuk melakukan log rotation agar disk server tidak penuh, dan jangan pernah mencatat data sensitif PII seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Matrix adalah data numerik yang diukur dari waktu ke waktu, seperti penggunaan CPU, konsumsi RAM, jumlah request per detik, atau latensi rata-rata. Materi matrix memberikan gambaran kesehatan sistem secara high level. Alat seperti Prometheus dan Grafana memungkinkan kita memvisualisasi data ini dalam grafik yang cantik. Dengan matrix kita bisa mengatur alerting peringatan. Jika penggunaan CPU di atas 80%, selama 5 menit kirim pesan ke Slack tim DevOps. Ini memungkinkan kita bertindak proaktif mencegah downtime sebelum server benar-benar mati. Trace atau jejak adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting dalam arsitektur microservice. Ketika satu request usaha melewati 5 service berbeda, front end, out service, out order, service payment, service database, dan request itu gagal atau lambat, bagaimana kita tahu service mana yang bermasalah? Distributed tracing seperti Jaeger atau Open Telemetry menyuntikkan ID unique trace ID ke header request yang diteruskan ke setiap service. Ini memungkinkan kita memvisualisasikan perjalanan request tersebut dalam bentuk diagram waterfall, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata request ini lambat karena menunggu payment gateway selama 5 detik. Selain 3 pilar teknis, ada juga error tracking di sisi aplikasi seperti Sentry. Alat ini menangkap expansion yang tidak tertangani, unhandled expansion di kode aplikasi secara real time, lengkap dengan stack trace dan kompleks variabelnya. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan user yang biasanya tidak jelas. Webnya error mas. Dengan Sentry, developer baru tahu baris kode mana yang error, browser apa yang dipakai user, dan data apa yang memicunya. Seringkali tim dev bisa memperbaiki bug bahkan sebelum user sadar bahwa mereka mengalaminya. Kesimpulannya, observability adalah asuransi bagi kredibilitas aplikasimu. Di era digital, downtime adalah kerugian uang dan reputasi. Sistem monitoring yang baik memberikan timmu ketenangan pikiran, peace of mind untuk tidur nyenyak di malam hari, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sesuatu, sistem akan membangunkan mereka. Lebih dari itu, observability memberikan data untuk optimasi. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kamu ukur. Jadikan dashboard monitoring sebagai halaman pertama yang kamu buka setiap pagi. Integrasi keislaman, amal jama'i, dan budaya hisab. Arsitektur DevOps bukan sekadar pengembangan tim development dan operation, melainkan manifestasi dari amal jama'i, kerja kolektif, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, dinding pemisah silo yang selama ini membuat developer dan tim operasi saling menyalahkan saat terjadi masalah adalah bentuk perpecahan, tafarruk yang dibenci Islam. Dengan DevOps, kita membangun budaya saling menanggung beban takaful dan saling menolong tawahun. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi, dan tim operasi membantu menyedia infrastruktur yang andal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama, dan kegagalan adalah pelajaran bersama, bukan ajang mencari kambing hitam. Praktik CI dan CD.
Continuous integration dan continuous deployment adalah implementasi teknologi dari prinsip iskama, konsistensi dan mudawamah. Kontinuitas dalam beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus atau rutin, meskipun sedikit. Hari Hurairah, Bukhari dan Muslim. Daripada menumpuk kode berbulan-bulan lalu merilisnya sekaligus dengan risiko besar, seperti ibadah musiman. CI dan CD mendorong kita untuk melakukan perbaikan kecil setiap hari secara otomatis. Pipa otomisasi ini juga bertindak sebagai filter dosa atau bug yang mencegah kesalahan teknis masuk ke lingkungan produksi, menjaga kualitas amal kita tetap bersih sebelum disajikan kepada pengguna. Teknologi containerization atau dokter mengajarkan kita tentang adil dan standarisasi. Kontainer memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laptop developer, server pengujian maupun server produksi, menghilangkan alasan di komputer saya jalan kok. Ini adalah bentuk keadilan lingkungan. Kita tidak menuntut hasil yang sama dari lingkungan yang berbeda syaratnya. Dengan kontainer kita membungkus amal aplikasi beserta seluruh pendukungnya menjadi satu paket yang utuh dan independen, siap bermanfaat dimanapun ia ditempatkan tanpa merepotkan tuan rumah server dengan konfigurasi yang rumit. Konsep monitoring dan observability sangat kental dengan nilai muhasabah, introspeksi dan murakabah, merasa diawasi. Sistem logging dan monitoring seperti Prometheus atau Grafana adalah malaikat pencatat bagi aplikasi kita. Ia mencatat setiap error, latensi, dan downtime secara jujur tanpa ada yang ditutupi. Seorang DevOps engineer yang baik menunggu pengguna marah-marah baru bertindak. Ia secara proaktif melihat dashboard catatan amal aplikasi untuk mendeteksi anomali sebelum menjadi bencana. Ini mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan memperbaiki kesalahan internal sebelum ditegur oleh orang lain atau sebelum datang hari kegagalan sistem yang fatal. Terakhir, filosofi microservice dan serverless mengajarkan kita tentang tawadu, kerendahan hati, dan spesialisasi. Dalam arsitektur microservice, setiap layanan mengakui bahwa ia kecil dan hanya bisa melakukan satu hal dengan baik, namun ia sangat bergantung pada layanan lain untuk membentuk sistem yang utuh. Tidak ada super service yang sombong. Ini melakukan semua sendiri, monolitik. Ini mencerminkan tatanan masyarakat Islam di mana setiap orang memiliki persen spesifik, ulama, umarah, pedagang, petani yang saling melengkapi. Kesombongan itu melakukan segalanya sendiri sering kali berujung pada kerapuhan sistem, single point of failure. Terakhir ada kesimpulan, siklus hidup tanpa akhir. Bab terakhir ini menyadarkan kita bahwa menulis kode hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kode tersebut tetap hidup, sehat, dan relevan di dunia nyata. Berikut adalah pilar-pilar operasional yang harus kamu tanamkan. DevOps adalah budaya bukan jabatan. Kita belajar bahwa tembok pemisah antara pengembang dan operasional adalah pengemban inovasi. Filosofi you build it, you run it memaksa developer untuk bertanggung jawab atas kualitas kode mereka kode mereka hingga ke tangan pengguna, mendorong terciptanya perangkat lunak yang lebih tangguh, resilient. Kontainer mengakhiri drama laptop saya. Dengan dokter kita membungkus aplikasi dan lingkungannya menjadi satu unit standar yang immutable. Ini menjamin bahwa apa yang berjalan di mesin developer pasti akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan yang sering menjadi sumber mimpi buruk debugging. Pabrik otomatis CI atau CD, kita meninggalkan cara lama mendeploy via FTP manual yang rentan kesalahan. Pipa CI dan CD bertindak sebagai penjaga gawang otomatis yang memverifikasi setiap baris kode melalui pengujian ketat sebelum mengizinkannya masuk ke produksi. Rilis fitur bukan lagi acara
menakutkan bulanan, melainkan rutinitas harian yang membosankan namun aman. Bijak memilih arsitektur. Kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa memecah monolitik memang menawarkan stabilitas tak terbatas, namun membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Distributed complexity. Arsitek yang matang tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu demi efisiensi. Jangan terbang buta. Observability. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal. Failure is inevitable. Kuncinya adalah mencegah kegagalan 100%. Tapi seberapa cepat kita mendeteksinya. Kombinasi logs, metrics, dan tracers memberikan visibilitas total ke dalam kotak hitam. Server memungkinkan kita memperbaiki masalah bahkan sebelum pengguna menyadarinya. Sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.